Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersubno Arif dari mana? Dari Kerencan. Ini soalnya agak jumbo orang lihatnya. Oke, saya Hersubno Arif saja dari kita dialognya kita sekarang ini adalah dialog dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ya. Kita biasa secara berkala kita membahas isu-isu yang sangat strategis. Dan saya kira sekarang ini yang paling banyak ditunggu orang adalah pembentukan komite reformasi yang dijanjikan oleh Presiden. Karena setidaknya saya sudah menghitung sampai 2 kali lah mundur itu ya. Pertama kali kan disebutkan bahwa Presiden sekembalinya dari kunjungan ke luar negeri yang waktu itu ke BBB, ke Kanada dan sebagainya, tanggal 26 kembali itu akan segera dilantik dan diumumkan. Tapi kemudian tidak terjadi. Dan pekan yang lalu seharusnya di 2 pekan sebelumnya dinyatakan akan pekan depan. Tapi sekarang sudah pekan lalu itu udah lewat dan pekan ini pun udah mau berakhir. Tapi sampai sekarang kita tidak jelas apakah jadi diumumkan dan kemudian dilantik. Ini yang saya kira menarik orang bertanya-tanya karena justru yang lebih maju duluan adalah polisi membentuk tim reformasi internal. Ya ini, nah kita hadirkan sekarang ini sebutnya bukan mantan polisi ya Pak ya, apa disebutnya? Purnawirawan polisi, ya Polri, Pak Ugro Seno ya. Saya kira kita sekarang banyak sekali mendengar pendapat-pendapat Pak Ugro Seno di berbagai channel-channel, di berbagai stasiun televisi. Pak Ugro ini beredar luas begitu ya. Nah, kita hadir di sini bersama kita, terus kemudian ada Bung Refli Harun. Saya ingatkan Anda hari ini jadi narasumber ya. Jangan ambil alih peran saya sebagai sebagai host, sebagai moderator. Kemudian Dr. Mulyadi ya, ini bias pakar politik dari dari UI. Ya ini kan saya ingatnya kata Dr. Mulyadi ini Pak Jokowi itu diutus utusan dari neraka, katanya saya lupa. Jadi selama neraka jangan saling mendahului gitu. Dan manusia paling berbahaya ya Bung Rocky. Manusia paling berbahaya. Manusia bukan manusia merdeka, saya tidur. Manusia paling buaya. Iya. Oke, kita akan mulai diskusi ini. Kita tanya pada Pak Ugro Seno dulu ya, baru yang setidaknya walaupun beliau sudah tidak dalam struktural kepolisian, tapi kan pasti aksesnya di kepolisian masih banyak bocoran-bocoran dari sekitar kepolisian. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak Ugro Seno? Mengapa kemudian tiba-tiba polisi membentuk tim internal, katanya sebagai bagian dari percepatan katanya gitu, tapi banyak juga yang melihat itu sebagai sebuah operasi intercept mendahului. Dan sekarang trennya larinya lebih cepat timbang istana, karena sampai sekarang belum dibentuk itu tim istana. Ya, jadi seharusnya Komisi Transformasi Reformasi Polri yang bentuk Pak Kapolri itu lahirnya sebelum Presiden menyatakan akan membentuk Komisi Reformasi. Oh gitu ya? Ya, tapi karena lahirnya setelah itu, jadi sepertinya ingin mendahului dan sepertinya mudah-mudahan tidak dibentuk Komisi Reformasi yang dibentuk oleh Pak Presiden, cukup dengan Komisi Transformasi Reformasi yang dibentuk oleh Polri. Ya, jadi jeruk makan jeruk aja lah itu ya berarti ya. Tapi kalau nanti tetap dibentuk ya, kalau dibilang koordinasi mungkin berbeda ya. Mungkin saling mendukung saja. Jadi bahan-bahan nanti dapat masukan dari Komisi Transformasi Reformasi. Nah, Komisi Reformasi yang dibentuk Presiden tetap berjalan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Kalau jadi dibentuk. Ya, kalau jadi dibentuk. Ya, oke. Kalau nggak jadi dibentuk, jadi membuat transformasi reformasi sendiri gitu ya. Ya, kalau tidak jadi bentuk ya Komisi Transformasi Reformasi ini buktikan bahwa memang tanpa perintah Bapak Presiden pun sudah terbentuk Komisi Transformasi Reformasi. Tapi dasar pembentukan Komisi Transformasi Reformasi ini harusnya cukup diterbitkan ada keputusan Presiden supaya bisa memang berjalan. Yang Komisi Reformasi bentukan Presiden tidak ada, tapi hanya perintah Presiden kepada Kapolri segera laksanakan reformasi Polri melalui Komisi Transformasi Reformasi Kepolisian tadi. Ya memang nggak salah kalau Pak Ugro Seno menyebut itu dibentuk setelah Pak Presiden menyatakan akan membentuk tim komite reformasi ya, karena itu kan ketemu gerakan Nurani Bangsa tanggal 11 ya, tanggal 11 September. Dan ternyata sprintnya itu tanggal 17 ya, sprintnya sudah keluar tanggal 17, sementara dan kemudian diumumkan oleh Divisi Humas tanggal 22 ketika Pak Prabowo di New York mau bersiap-siap pidato di PBB. Kan banyak orang melihat itu juga jadi semacam mensabot gitu ya apa yang akan dilakukan oleh Pak
Pak Prabowo. Dan cilakannya, saya nggak tahu untungnya atau cilakannya sampai sekarang kok juga nggak dibentuk-bentuk gitu loh. Ya, seharusnya jangan ada keraguan-raguan lah. Itu Jadi dia. kalau di pendidikan AKABRI itu di Magelang ditulis sih ragu-ragu mundur. Nah, sebenarnya kalau ada keraguan-raguan ya diputuskan saja bahwa tidak jadi dibentuk seperti itu, cukup Polri gitu aja. Jadi sayang nanti masyarakat menunggu seperti itu. Ya. Tapi saya berharap ya dengan situasi yang pernah terlintas dalam pikiran Pak Presiden ini, Komisi Transformasi Reformasi, walaupun Komisi Reformasi kalau suatu saat tidak terbentuk, ya tetap laksanakan tugas apa yang diputuskan oleh Kapolri tadi. Oke, tapi sebagai polisi, sebagai purnawirawan polisi, Pak Ugroseno sepakat kalau memang polisi itu harus direformasi sekarang ini. Ya bagi saya yang sudah di luar sekarang melihat begini ya. Jadi peristiwa yang dialami masyarakat dalam bidang penegakan hukum, ya kan, masih banyak komplain. Kemudian penanganan unjuk rasa, ya. Kemudian ada penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian, ya kan. Jadi itu juga benturan dengan undang-undang kepolisian. Mereka harusnya alih status, tapi di situ bisa promosi naik pangkat juga dan sebagainya. Ini kan mengganggu piramida kepangkatan dalam Polri tadi. Jadi hal-hal seperti ini nanti yang harus diperbaiki, karena kalau penugasan di luar kepolisian tadi ini menjadi suatu hal baru yang disahkan, berarti nanti akan merubah kurikulum pendidikan awal. Jadi nanti perlu ada pendidikan lagi tambahan, misalnya ilmu tentang imigrasi, tentang agraria dan sebagainya. Apakah tidak jadi beban bagi calon-calon perwira yang dididik di akademi kepolisian nanti itu seperti itu. Bahkan jangan-jangan nanti perlu, kalau lihat prakteknya sekarang, kurikulum tambahan bagaimana kalau jadi pengurus parpol gitu ya. Karena pengurus yang lain juga kan. Iya, jadi kalau berkaitan dengan partai politik ini pengalaman 2014 lah mulai ya. 2015 sampai saat ini sebetulnya sangat memprihatinkan ya. Saya membayangkan kalau ini nanti dianggap yang baik, yang bisa dilaksanakan. Kalau dalam satu asrama anggota Polri tadi masing-masing rumah pasang bendera parpol masing-masing, ini apa enggak ada konflik di antara mereka seperti itu. Itu yang bahayanya di situ nanti. Ya. Pak Ugro ini kan AKABRI 77 ya. 78. 78 ya Bapak setahun. Jadi masih produk AKABRI ya waktu itu, masih AKABRI ya masih bersama dengan TNI ya waktu masih, itu ya. Memang waktu itu apa ya yang dipersoalkan sekarang juga disoroti soal militeristik, yang cenderung militeristik. Apakah itu juga sebenarnya kalau dari sisi kepolisian apa ya semacam mengkhianati kodratnya begitu? Ya setelah reformasi kan kita pisah dengan TNI ya. Tahun 2000 itu. Nah, yang kita ambil dari militer itu yang bagus adalah disiplinnya. Disiplinnya. Disiplin militer itu adalah disiplin terbaik di dunia, karena misalnya menembak itu disiplin tembakan ada, ya seperti itu, contoh lah. Kemudian baris berbaris juga disiplin situ. Jadi bukan tampilan-tampilan misalnya seperti sekarang ya, saya perhatikan setiap hari polisi pakai pakaian apa, dinas lapangan itu. Nah, waktu zaman-zaman dulu kan pakaian dinas lapangan itu dipakai dalam situasi misalnya ada penugasan ke waktu itu Timur misalnya, atau mungkin ke Papua di situ ya. Tapi kalau di Jakarta pakaian-pakaian dinas lapangan yang seperti dipakai sekarang dengan dipasang apa brevet itu brevet itu harus ada keahlian tuh apa dilatih tuh, nggak bisa ditempel saja itu. Jadi kesannya ya kesan seperti zaman dulu, mungkin waktu zaman sebelum tahun 78 ya, sebelum 98, lambang sepatu tinggi itu, sepatu las itu ada lambang untuk menekan masyarakat misalnya. Selalu kalau ada karikatur sepatu lars ya. Ya, sepatu las itu kan bawahnya mungkin ada mahasiswa, ada rakyat, ada petani kan. Nah, itu harusnya kesan seperti itu saat ini harusnya dihilangkan. Makanya kembalikan seragam, bagi saya kembalikan seragam polisi seperti sebelum 2015 kira-kira gitu ya. Kembali PDH saja udah cukup seperti itu. Tapi kalau yang dari yang Pak Ugro dengar-dengar dan sebagainya, keinginan internal polisi untuk melakukan reformasi itu ada atau tidak, atau justru sebenarnya sekarang polisi itu justru malah menikmati karena dia jadi warga negara istimewa, bisa jadi apa saja. Ya, kesempatan untuk yang bisa maju dengan cara-cara pendekatan politik ya tidak semuanya, Mas. Ya.
Jadi misalnya pendidikan sajalah, pendidikan sekarang setelah melalui pendidikan pembentukan atau pendidikan pertama, itu pendidikan selanjutnya misalnya dari brigadir mau ke perwira, itu seharusnya tidak perlu pakai seleksi lagi. Jadi ada masa waktunya dia harus naik sekolah, naik pangkat untuk naik jabatan ke depan, itu diperintahkan. Nah, itu wajib dibuat seperti itu sehingga tidak ada kecemburuan lagi. Wah, ini harus mendekati orang politik, harus mendekati pejabat dan sebagainya. Itu kondisi seperti ini harusnya dihilangkan dari. Kalau sekarang terjadi itu ya. Ya sekarang kalau mau masuk sekolah perwira, nanti masuk mana? Masuk kuota A atau kuota B, kuota C, mereka bingung. Apa itu kuota A, B, C? Ya mungkin kuotanya pimpinan, misalnya di Polda ada kuota dari pengurus partai politik di situ, semuanya titip itu. Makanya kalau ada isu polisi mau di bawah kementerian yang saya waspadai, ya nanti persoalannya sama juga menterinya akan nitip. Tolong ini saudara saya belum jadi Kapolres, tolong saudara saya ini belum jadi Kapolda, seperti itu. Kulturnya ini tidak berubah. Nah, kita mengharapkan kulturnya tadi yang berubah itu, Mas. Ya. Jadi memang sekarang itu bingung ya kita sebenarnya kalau melihat polisi di Indonesia itu apa sih sebenarnya, karena kan kalau lihat Tribrata itu kan pengayoman, pelayanan dan perlindungan. Ya kan sebenarnya itu. Tapi kalau sekarang kan enggak kan, semua ada di situ. Jadi ini kayaknya dui fungsi ABRI pun kalah dulu ya dengan dui fungsinya polisi sekarang. Ya sepertinya yang dulu disebut dui fungsi ABRI ya sekarang kembali lagi. Oke. Ya kan. Jadi kita membayangkan seorang bintang 3 tugas di Kementerian Hukum misalnya gitu. Ya. Tapi kan menterinya juga kita lihat menteri kan dari partai politik. Ya, ada kan? Juga yang dari polisi, kementerian dalam negeri misalnya, ya, atau kementerian Menko, kementerian Impas gitu. Ya seperti itu. Jadi psikologi anggota organisasi itu harus kita perhatikan di situ. Contoh misalnya di bidang di agraria. Ya. Di agraria kan wakil menterinya lulusan akademi militer di swasta di Amerika. Masih muda kan di situ. Nah, tapi di bawahnya itu ada beberapa bintang 3, bintang 2, bintang 1. Ini kan perasaan apa ya, kejiwaan seorang jenderal dipimpin oleh yang masih muda usianya dan mungkin pangkatnya kalau dilihat ya masih jauh gitu. Mayor kan, ya. Di situ yang mungkin harus diperhatikan kembali sehingga perlu ada back to kembali kepada profesionalisme gitu aja. Jadi bagi saya yang sekarang di luar melihat penugasan ke kementerian ini itu hanya temporari saja, karena saya yakin itu bukan strategi jangka panjang yang akan dilakukan Polri ke depan. Pak Ugro di situ dulu ya sampai ya. Terima kasih Mas. Jadi setelah mendengarkan tadi, ya dengan atau tanpa keputusan Presiden membentuk Komisi Reformasi Kepolisian, berarti kan Kapolri atau Polri sudah membentuk Komisi Transformasi Reformasi Kepolisian. Nah, berarti kan Polri juga sudah mengakui ada sesuatu yang perlu dilakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Berarti Komisi Transformasi Reformasi tetap harus jalan untuk menjawab pertanyaan tadi, dengan atau tanpa keputusan Presiden tentang reformasi kepolisian. Nah, ini berarti polisi sudah mereformasi dirinya sendiri. Apakah Anda yakin mereka itu tanpa ada pressure dari publik kemudian mereka mau melakukan reformasi dirinya sendiri? Ya ini kan nanti penilaian publik kan kepada Kapolri kan sudah membentuk. Kalau itu tidak dilaksanakan juga berarti ya jawaban dari beberapa tadi kan pernyataan-pernyataan tadi bahwa komisi yang dibentuk kan untuk mengantisipasi jangan sampai kecolongan timbulnya Komisi Reformasi yang dibentuk Presiden, itu aja. Iya. Ini cilakannya gitu ya. Ini kita cara berpikirnya itu normatif betul bahwa mereka-mereka itu berpikirnya harusnya seperti itu gitu kan. Sama dengan kayak tadi kan, bahwa kalau mau realitasnya bahwa sekarang kekuatan politik utama itu adalah polisi. Seperti ini mungkin seperti TNI di zaman Orde Baru kan gitu kan. Ya karena Presiden udah bicara, ya udah kita laksanakan gitu. Jadi sama dengan apa upacara kan? Iya. Belum diperintah tapi udah dilaksanakan. Balik kanan. Oke, baik. Terima kasih. Ini